مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحدث الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة، يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kami muliakan. Al-Ustadz Soleh Sakola beserta seluruh pengurus Masjid Al-Munawwar, para asatidzah, para hadirin wa hadirat yang alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita setelah libur sepanjang bulan Maulid Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Babul qiraati ba'da ta'awudhi. I'lam anna al-qiraata wajibatun fi salati bil ijma' ma'an nusus mutadahirah. Wa madhhabuna madhhabul jumhur anna qira'atal fatihati wajibatun la yuzzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Lil hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuzzi salatun la yuqra fiha bi fatihatil kitab. Bab yang membahas setelah kita membaca ta'awuz, yaitu kita diperintahkan membaca surat Al-Fatihah di dalam solat kita. Wa madhhabuna madhhabul jumhur anna qira'atal fatihati wajibatun. Mayoritas para ulama, mayoritas mazhab menyatakan hukum membaca surat Fatihah di dalam solat hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak membaca maka tidak sah solat kita, hukumnya wajib. Di dalam mazhab Hanafi dan juga satu qaul daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, nah mereka menyatakan Fatihah itu tidak wajib. Tapi tiga madhab menyatakan wajib. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, sama madhab Hambali. Jadi tiga madhab menyatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah wajib.
Mazhab Hanafi dan juga pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri itu mereka menyatakan tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Tidak wajib membaca surat Al-Fatihah karena berlandaskan firman Iqra'ul Qur'an ma tayassara minhu. Bacalah Al-Qur'an yang mudah daripadanya. Nah, makna mudah di sini diberikan kebebasan untuk membaca Al-Qur'an yang dianggap mudah, itu boleh dibaca. Ini suruh berhenti dulu. Iya, ba'da salat Isya baru. Nah, jadi 3 mazhab sepakat bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu diartikan tidak sah oleh 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Adapun mazhab Hanafi mengatakan tidak sempurna, sehingga menyatakan kalaupun membaca surat yang lain di dalam Al-Quran selain surat Fatihah masih dinyatakan sah. Tapi kita mengikuti yang jumhur, yang mayoritas menyatakan hukumnya wajib dibaca. Kalau tidak dibaca maka tidak sah. Namun secara teknis berbeda. Secara teknis antara 4 mazhab ini berbeda. Disebutkan di dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam karya Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Beliau menukilkan di dalam mazhab Syafi'i wajib imam dan makmum membaca surat Fatihah. Hukumnya wajib. Jadi kewajibannya berlaku kepada 2, imam dan makmum. Cara yang diajarkan ketika imam membaca suratul Fatihah, kita diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Kita diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Bukan imam membaca Fatihah kemudian kita ikut juga membaca Fatihah. Tapi di dalam kitab karya Ibnu Hajar Al-Haytami Minhajul Qawim, syarah dari Muqaddimah Al-Hadramiyah, itu menyatakan ketika imam membaca suratul Fatihah maka makmum dia mendengarkan bacaan tersebut. Selepas imam membaca surat Fatihah atau selesai imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian saat itulah makmum membaca surat Al-Fatihah. Ada satu ilmu yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita amalkan. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan ketika imam membaca surat Al-Fatihah, selepas membaca surat Fatihah, sudah selesai membaca surat Fatihah, ini dikasih jeda waktu kepada makmum untuk membaca surat Fatihah. Karena diberikan waktu makmum membaca surat Fatihah, kata Ibnu Hajar, daripada makmumnya diam, mendingan dia baca Fatihah lagi. Tapi Fatihahnya disir, sehingga dia sudah memperkirakan selesai baca Fatihah, maka makmum juga sudah selesai membaca Fatihah. Nah, itu diperbolehkan. Kita baca surat dalam Al-Quran Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat tidak ada masalah. Itu yang diajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim bagi imam, agar diberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau terlalu cepat, ada kalanya selesai Fatihah langsung kebaca surat yang lain, ada di antara makmum yang bacaannya belum lancar, belum tuntas surat Fatihahnya sudah ruku. Nah, sehingga dikasih jeda waktu sunnah, ada spasinya itu selama membaca surat Fatihah, karena menunggu makmum selesai baca surat Fatihah. Nah, diajarkan oleh Ibnu Hajar Haytami, di saat imam menunggu makmum selesai baca surat Fatihah, ada baiknya imam juga mengulang bacaan surat Fatihah, tapi disirkan bacaannya, sekiranya dia sendiri yang mendengarnya.
ketika imam selesai baca Fatihah, sudah bisa diperkirakan makmum juga sudah selesai baca surat Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat yang berikutnya. Nah, itu diajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, imam dan makmum wajib baca surat Fatihah, kecuali masbuk. Masbuk yang datang terlambat, ternyata posisi imam sudah mau ruku, dia datang, maka tidak perlu lagi dia membaca surat Fatihah, karena dipastikan bacaannya tidak selesai. Dia langsung saja ikut rukunya imam. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, man adraka, siapa yang mendapati ruku al-imami, rukunya imam, faqad adraka rak'atan, dia sudah dapat 1 rakaat. Jadi hitungannya itu dapat 1 rakaat. Masbuk datang masih sempat mendapati waktu rukunya imam. Biqadri subhanallah, paling minimal seukuran subhanallah dia sudah dapat 1 rakaat. Dan pada waktu itu tidak perlu dia membaca surat Al-Fatihah, cukup dia niat. Nah, niatnya tetap wajib, niat dan takbiratul ihram. Kemudian dia ruku, mengikuti rukunya imam. Setelah itu dilanjutkan sholat, tidak perlu dia mengulang lagi, dia sudah dapat 1 rakaat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan karena tidak baca Fatihah tetap dia mengulang, itu ada pendapat ulama lainnya, tapi mayoritas mengatakan bisa dapat 1 rakaat karena sudah ditanggung Fatihahnya oleh imam. Mazhab Hanafi itu makmum tidak baca Fatihah sama sekali, disuruh mendengar bacaannya imam. Jadi makmum itu tugasnya hanya mengikuti imam. Adapun bacaan-bacaannya tidak perlu diikuti. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau di solat yang sifatnya jahar, mengeluarkan suara, maka makmum tidak perlu membaca, tapi dia mendengarkan bacaan imam. Itu mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki itu di saat solat jahar, dia tidak membaca Al-Fatihah, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, dia diperintahkan mendengarkan bacaan imam dan bacaan surat dari imam. Tapi solat sir dia wajib membaca, mazhab Maliki. Adapun Hambali sama seperti mazhab Syafi'i dalam cara di dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu masalah tentang bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian masalah ketiga, bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya, basmalahnya, itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya. Kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka surat Fatihahnya dianggap tidak sah, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah, termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Salat jahar ataupun sir, hukumnya wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan surat Al-Fatihah, dianggap satu paket. Mazhab Maliki tidak membaca sama sekali Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Maliki bukan bagian daripada suratul Fatihah. Adapun 2 mazhab lainnya, Hanafi dan Hanbali, mereka menyunahkan dibaca dengan sir, tidak dikeluarkan suara, sekedarnya dia mendengar sendiri bacaan tersebut. Nah, itu 3 cara membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah.